Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Kamis 15 Oktober 2020. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita memperingati Santa Teresia dari Yesus, atau yang biasa juga kita kenal, Santa Teresia dari Avila. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada hari ini bersama Gereja Universal kita memperingati seorang kudus yang termasyhur namanya, yakni Santa Teresia dari Avila. Ia adalah seorang mistikus dan juga digelari oleh gereja sebagai seorang pujangga gereja. Hidup kekudusan tentu ialah salah satu yang harus kita tuju dalam peziarah hidup di dunia ini. Baru-baru saja kita diberikan teladan iman seorang kudus di era ini, yakni Beato Carlo Acutis. Bahwasannya hidup kekudusan merupakan satu anugerah yang diberikan kepada siapa saja, bukan hanya golongan imam, biarawan, biarawati yang dapat mencapai hidup kekudusan, tetapi semua dari kita yang membaktikan hidup ini pada jalan kebenaran dan kasih Allah. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasannya pada hari ini kita diperkenankan memperingati seorang kudus, yakni Santa Teresia dari Avila. Kita diajak untuk menimba inspirasi iman, meneladani cara hidupnya yang kudus. Santa Teresia Avila dalam ajarannya mengatakan bahwa ketika kita berdoa, hendaklah kita menjadikan Allah sebagai sahabat. Membangun persahabatan yang sejati bersama Tuhan Allah sejak saat ini, sejak kita masih berjuang, masih berziarah di dunia ini. Maka dalam doa-doa pribadi kita, hendaknya kita senantiasa menjadikan Allah sebagai sahabat yang kapan saja selalu bersedia untuk mendengarkan.
Maka apabila kita menjadikan relasi kita dengan Tuhan Allah layaknya relasi seorang sahabat, maka kita pun juga dituntut untuk mampu mempunyai telinga yang mau mendengarkan. Mendengarkan apa? Yaitu mendengarkan setiap perkataan dari Tuhan Allah. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kembali lagi Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahwasannya cara hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari hukum Taurat itu sendiri. Mereka sungguh mengerti dengan baik tentang hukum Taurat. Bahkan mereka, saya rasa, juga mengamalkan secara militan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi apa yang masih kurang, yakni bagaimana mereka menghidupi kasih itu bagi orang lain. Inilah yang senantiasa dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka belum mampu menghidupi ajaran-ajaran kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka masih hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan mereka ini terkenal orang-orang yang sangat kritis. Hal sekecil apapun yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya senantiasa mereka intai. Mereka mencari celah bagaimana caranya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang boleh kita katakan bahwa dalam permenungan saya pribadi, mereka tipe orang yang mudah sekali untuk iri hati. Maka para sahabat sabda hidup yang terkasih, dari permenungan hari ini kita diajak untuk mampu mempunyai telinga yang kapan saja bersedia mendengarkan setiap perkataan Tuhan bagi hidup kita. Setelah mendengarkannya, kita merenungkannya, meresapkannya dalam hati, dan mewujudkannya dalam tindakan yang nyata di kehidupan sehari-hari kita. Maka para sahabat sabda hidup yang terkasih, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, sudah selayaknya kita harus mengamalkan seluruh ajaran Tuhan Yesus yang telah Ia teladankan kepada kita dalam seluruh tingkah laku kita sehari-hari. Sebagaimana Santa Teresia Avila yang sungguh membangun hidup bersahabat dengan Tuhan Allah, maka mari kita juga berjuang untuk menjadi sahabat yang setia bagi Tuhan Allah di sepanjang peziaran hidup ini. Maukah kita ambil bagian menjadi sahabat yang sejati? Kapan saja dibutuhkan oleh Tuhan Allah, kita siap. Semoga buah-buah permenungan ini sungguh mampu menjadi inspirasi iman bagi kita bersama sepanjang hari ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.